semuanya, kembali lagi ke Smoke With Reviews bersama aku Litsa. Di video kali ini, aku bakal mereview salah satu buku yang aku baca di bulan ini. Dan buku ini kenapa aku pilih? Karena entah kenapa aku memilihnya karena lebih tertarik dengan ceritanya pertama. Dan yang kedua, menurut aku itu pantas untuk dijadikan jadi the book of the month. So, buku yang aku pilih di bulan ini adalah Magnus Chess and the God of Asgard yang ditulis oleh Rick Riordan, dan ini adalah terjemahan yang diterbitkan oleh Mizan Fantasy dan terdiri dari 623 halaman. Seri Magnus Chess ini, di buku ini menceritakan tentang The Sword of Summer atau pedang musim panas. Di buku ini peran utamanya adalah Magnus Chess. Buku ini menceritakan tentang perjalanan Magnus Chess yang dia ternyata adalah seorang demigod, tapi ceritanya cukup berbeda dengan Percy Jackson, karena kalau misalnya Rick Riordan kita ingatnya selalu Percy Jackson kan. Nah, kalau di sini ceritanya berbeda. Kalau di sini itu lebih kepada demigod, tapi godnya itu dari Asgard, gods of Asgard. Jadi kayak Odin, Loki, terus Thor, dan kalau yang udah nonton Marvel, mungkin kalian kebayangnya Loki sama Thor ini itu Tom Hiddleston sama Chris Hemsworth. Dan jujur aja pas aku baca buku ini, yang pas lagi Thor dan Loki, yang kebayang sama aku itu emang mereka berdua, si Tom Hiddleston sama si Chris Hemsworth. Dan kalian bisa ngeliat betapa banyaknya kejadian-kejadian yang benar-benar aku suka. Karena emang buku ini tuh lucu banget, bener-bener gimana ya, ridiculous banget. Tapi aku bakal ceritain sedikit dulu dari buku ini. Jadi buku ini menceritakan tentang Magnus Chess yang seorang demigod dan memiliki perjalanan ke ke Hotel Valhalla. Jadi Hotel Valhalla ini adalah tempat bagi demigod ataupun manusia ataupun apapun yang meninggal dalam keadaan menjadi seorang pahlawan dan membela kebenaran. Jadi dia membunuh monster ataupun menolong sesama manusia tanpa balas imbalan dan tanpa pamrih, dan akhirnya mereka dimasukkan kepada Hotel Valhalla. Nah, Hotel Valhalla ini hanya bisa dimasuki oleh para manusia ataupun demigod ataupun troll ataupun apapun itu kalau misalnya dia memenuhi syarat seperti membawa senjata sebelum meninggal dan menolong orang dengan menggunakan senjata, dan itu dinilai oleh para Valkyrie. Jadi masing-masing para penghuni Hotel Valhalla sebelum mereka meninggal itu mereka punya Valkyrie masing-masing. Nah, Valkyrie-nya ini menentukan apakah dia pantas masuk Valhalla atau tidak. Sebelum Magnus meninggal, dia itu sebenarnya adalah seorang gelandangan, dan gelandangannya ini maksudnya karena dia udah kehilangan ibunya, dan kalau ayahnya nggak mungkin dong, karena ayahnya itu adalah gods of Asgard. So dia kehilangan ibunya, dia meninggal karena seorang serigala, dan aku nggak akan nyebutin serigala apa itu, tapi cover ini sudah menunjukkan sebenarnya, dan isi ceritanya udah terbayang kalau dilihat dari gambarnya. But I'm not giving a spoiler. Intinya si Magnus Chess ini akan Magnus harus mencari pedang musim panasnya ini, karena pedang musim panas ini adalah pemicu Ragnarok, dan yang memilikinya itu sebenarnya salah satu dewa Asgard ini. So, ini bisa lihat pedangnya, ya kan? Nah, nanti di situ diceritain bagaimana petualangan Magnus mencari pedang Summer ini, The Sword of Summer ini. Poin-poin penting yang ada dalam buku ini, yang pertama, berbeda dengan Percy Jackson. Kalau misalnya Percy Jackson itu adalah God of Olympian, kalau ini adalah God of Asgard, jadi berbeda dewa-dewinya, tetap dengan cerita seorang demigod, anak dari para dewa-dewi, cuman kerajaannya beda ya, kerajaan dewa-dewi. Sayangnya petualangannya terlalu beruntun, jadi agak panjang, kelihatan kan dari 600 halaman ini, jadi agak sedikit melelahkan untuk mengikuti ceritanya, tapi bagus dan worth it, dan aku juga suka. Para pecinta fantasi pasti suka dengan ceritanya, cukup seru ini. Kelebihannya, penerjemahannya sudah lebih baik daripada Percy Jackson. Kalau misalnya kalian merasa baca terjemahan Percy Jackson agak-agak
weird, agak-agak aneh bahasa terjemahannya, tapi kalau di sini sudah lebih baik, sudah lebih enak dibaca, udah lebih mudah dipahami. Walaupun sesekali aku bosan baca buku ini, tapi komedi yang disisipkan oleh Rick Riordan itu enak gitu, maksudnya cocok dengan aku, dan komedinya tuh porsinya pas kalau menurut aku. Kadang juga ada yang berlebihan tapi nggak banyak kok, tapi rata-rata tuh bagus semua, dan aku cukup agak ngakak ketawanya karena emang lucu sebenarnya, dan aku suka ini fantasy yang buat middle age ataupun anak-anak SMP SMA cocok untuk membaca ini. Ini adalah para pemula fantasy untuk baca ini juga ya cocok. Cuman jadi kalau misalnya buat para middle age mungkin kelemahannya ini gak terlalu panjang, tapi sebenarnya mereka bisa memahami ceritanya, aku yakin. Dan ini juga cocok buat pemula yang masih pengen baca fantasy dan lagi hobi-hobinya nih baca fantasy. Ini bukunya cocok buat kalian. Aku dan aku agak sangat menyayangkan untuk karakternya, karena aku gimana ya, kurang merasuki karakternya, kayak kurang mendalami karakternya. Karena aku ngerasa si Magnus ini kayak ya cuman aku ngerasa kalau misalnya Magnus Chase ini cuma sekedar anak demigod, dan ya udah cuma seorang demigod gitu. Kalau Magnus tuh benar-benar beda dari Percy, karena kalau Percy itu jatuhnya dia gimana ya, kalau dia tuh lebih ridiculous. Kalau si Magnus ini lebih ceroboh, lebih konyol, dan lebih gimana ya, dia kalau mau ngambil keputusan seenak jidatnya aja, dan sok tahu sebenarnya kalau menurut aku. Tapi ya dia lucu, cuman kurang mendalami karakternya, aku kurang menyatu dengan si Magnus. Jadi kayak kurang. Untuk setiap pertarungannya itu benar-benar intens. Mulai dari pertarungan di Valhalla sampai di luar Valhalla dan di ke-9 dunia. Di buku ini aku sangat-sangat suka pertarungannya karena intens. Jadi kayak cara menggunakan senjatanya, sampai gimana orang itu terluka, sampai pertarungan antara individu dengan individu, itu sangat intens. Jadi nggak cuma dibilang mereka bertarung, nggak. Ini termasuk intens untuk pertarungannya. Jadi aku suka banget karena pertarungannya intens dan wow. Dan hal yang paling aku suka dari membaca buku fantasy itulah, walaupun dia berseri, misi terselesaikan dengan baik. Walaupun di endingnya memang ada satu yang membuat penasaran, apa sih selanjutnya, apa sih yang terjadi di buku selanjutnya. Walaupun ada yang menggantung, tapi misi di buku pertama ini sukses, sangat sukses. Jadi kenapa aku sangat suka dengan buku ini, karena nggak seperti beberapa serial lain yang dari satu buku ke buku lainnya itu terlalu menggantung dan tidak menyelesaikan suatu misi ataupun suatu buku tersebut. Kalau di sini Rick Riordan menuntaskan satu misi untuk mencari pedang musim panas dengan tuntas, dengan terselesaikan dengan baik, walaupun memang akan ada masalah selanjutnya bagi si Magnus. So overall I give a 5 or 5 star because I enjoy it so much and I'm loving. Okay, thanks for watching. See you later and bye bye.